Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Iskandar. Pada video kali ini saya coba akan membagi tentang video materi pembelajaran ya, yaitu adalah tentang Google Sheet ya, atau panjangnya Google Spreadsheet. Yang sama-sama kita tahu bahwasanya ini salah satu aplikasi dari Google untuk penggunaannya untuk pengolahan tabel gitu ya, sama seperti Microsoft Excel. Nah, cuman Google Sheet ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah kita bisa mengerjakannya secara online. Ya, artinya kita bisa mengerjakan di mana saja. Yang penting kita ada internetnya saja. Kemudian juga kita bisa nyimpan secara online juga gitu. Jadi kita nggak boleh harus bawa flash disk kemana-mana gitu ya. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mau belajar Google Sheet ini, kita harus bisa Microsoft Excel dulu. Sebaiknya seperti itu. Nah, ya, tapi ya seperti judul video kali ini, bahwasanya kita belajar Google Sheet itu dari nol ya, untuk pemula. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, walaupun belum bisa Excel, kita bisa langsung belajar dari sini. Bahkan nanti kawan-kawan pada waktu udah bisa belajar Google Sheet ini, maka kawan-kawan juga otomatis bisa langsung bisa membuka Excel, dan otomatis bisa juga kita mengerjakan Excel itu. Oke kawan-kawan semuanya, video ini juga nanti memiliki beberapa episode ya. Jadi kawan-kawan bisa mengikuti sampai dengan akhir, hingga nanti kawan-kawan bisa menggunakan Google Sheet ini ya seperti orang pada umumnya yang udah bisa gitu. Oke, selanjutnya adalah nanti setiap episode itu saya akan membuat deskripsi di bawah ini, artinya materi hari ini itu kita belajar apa aja sih? Ya, jadi kawan-kawan bisa lihat nih, oh aku ingin belajar ini hari ini, jadi bisa langsung mutar video yang itu gitu. Oke, jangan berlama-lama ya, siapkan kopi di sebelah ya, santai saja kita langsung belajar. Oke, kita langsung menuju ke video yang pertama. Oke, baik, kita mulai saja ya materi pertama. Yaitu kita harus buka pertama dari Gmail ya. Jadi kawan-kawan harus sudah memiliki alamat Gmail semua. Kita bisa langsung pilih aja ke Drive ya. Kita masukkan passwordnya dulu ya. Kenapa kita harus buka Drive dulu? Karena memang Drive ini adalah tempat penyimpanan nanti pada waktu kita udah buat Google Sheet-nya gitu ya. Oke, jadi kita Drive ini adalah tempat penyimpanan secara online gitu. Sama seperti komputer juga punya tempat penyimpanannya. Jadi kalau di internet ini, khususnya di Gmail ini, kita memiliki tempat penyimpanan secara online, yaitu Drive gitu ya. Oke, kita klik baru dulu, kita buat folder dulu. Folder, kita buat latihan saja. Oke ya, jadi kawan-kawan membuat beberapa banyak folder, terserah ya. Oke, selanjutnya adalah kita langsung aja buka Google Sheet-nya. Ada beberapa cara. Kita bisa klik dari pilihan-pilihan aplikasi Google ini. Di sini juga ada aplikasi ini ya, Spreadsheet ya, atau kita sering singkat Sheet gitu. Atau kita bisa langsung dari sini saja. Ini ada pilihan-pilihannya. Ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, Google Slide, atau Google Formulir gitu ya. Kita langsung kemari aja. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita coba klik dari template dulu ya. Ya, ini masih belum ada. Jadi kawan-kawan kalau nanti makin banyak kita buka spreadsheet ini, maka kawan-kawan nanti akan memiliki beberapa template ya. Apalagi nanti ada template-template yang dibagikan oleh orang lain gitu. Template itu maksudnya adalah bentuk-bentuk tabel yang sudah disediakan oleh Google Sheet sendiri, atau mungkin dari kawan-kawan nanti yang nge-share ke alamat Gmail kita gitu ya. Oke, kita bisa langsung buka baru saja, klik yang ini. Oke ya, ini tampilan pertama ya, tampilan pertama dari spreadsheet. Oke, ini taruh saja. Oke, jadi kawan-kawan pada waktu kita sudah buka seperti ini ya, kita ketik satu buah huruf saja, kemudian ini langsung kesimpan ya. Nah, ini ada kata-kata menyimpan, disimpan ke Drive gitu ya. Ini kita bisa langsung pindahkan saja. Ini untuk pindahkan tempatnya. Coba kita pindahkan dulu. Ya, langsung ke Drive saya. Oke, ini kebetulan saya tadi udah buat satu buah folder. Kita bisa langsung pindahkan misalnya kemari gitu. Nah, tapi kalau kita nggak klik kemari, dia akan kesimpan di Drive saja gitu, nggak masuk ke dalam folder latihan. Tapi kalau misalnya kita mau pilih ke folder latihan pun boleh. Kita klik folder latihan ini, tinggal kita pindahkan ke sini gitu ya. Ya, telah dipindahkan. Oke. Nah, tutup saja. Ini untuk nama filenya ya. Kita bisa edit di luar, tapi kita juga bisa langsung di sini saja kita buat
latihan 1 ya, tinggal kita enter saja, maka dia langsung menyimpan gitu ya. Oke kawan-kawan, ini tampilan pertama. Jadi inilah yang dikatakan spreadsheet ya. Jadi sama seperti Excel, tabel-tabelnya sama seperti Excel. Bahkan di sini ada beberapa memang yang mirip sekali seperti Excel gitu ya. Oke, untuk pertama adalah kita bisa lihat di sini ada huruf A, huruf B, huruf C dan seterusnya. Kalau kita lihat ke samping itu ada sampai Z ya. Jadi di sini kita bisa menambah kolom. Jadi A sampai Z ini adalah memang judul kolom nama ya, judul kolom. Kemudian kalau untuk baris diwakili dengan angka 1. Kalau kita lihat ke bawah maka sampai dengan 1000. Ya, jadi kenapa dibuat sampai 1000? Nanti kita bisa nambah lagi, jadi nggak perlu banyak-banyak kali gitu. Kalau kita buka di Excel kan tuh kan banyak tuh, sampai kalau kita buat ke bawah sampai sekitar 1 jutaan baris kalau saya nggak salah gitu. Tapi kalau di Google Sheet ini dia dibatasi dulu, dibuat 1000 baris dulu, nanti kalau mau nambah silahkan nambah gitu maksudnya. Itu juga dengan kolom disediakan sampai dengan abjad Z dulu. Nanti pada waktu kita mau nambah ya tinggal tambah saja gitu ya. Oke, ini judul kolom, ini judul baris gitu ya. Oke. Kemudian kalau seandainya ada satu-satu kotak seperti ini disebut dengan sel. Ya, jadi sel itu adalah ada judul sel juga. Pertemuan antara judul kolom dengan judul baris. Nah, kita lihat di sini. Misalnya kita klik di sini ya. Nah, berarti kan ini C4 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ternyata juga ada C4. Nah, bahkan kalau kita ketik di sini juga misalnya kita mau kemana nih? Mau ke H7 gitu ya. Kita enter pun maka dia langsung menuju ke H7. Ya, selanjutnya apa lagi? Di sini ada namanya formula bar ya. Formula bar ini adalah apapun yang kita ketik di sini maka akan muncul di atas sana gitu. Nah, ya, nanti kita lihat ke depan lagi apa-apa saja yang bisa kita buat di Excel ini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah di sini ada beberapa menu ya atau tools kita sebutnya. Nah, di sini ada file. Ya, banyak lagi nih, ada edit, ada tampilan, ada sisipkan, format dan lain-lain ya. Ya, jadi sini ini kebetulan bahasa Indonesia ya. Nah, nanti mungkin kawan-kawan ada juga keluar di sini bahasa Inggris. Nah, tapi jangan khawatir, itu nanti ada cara mengganti nanti dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Oke, jadi pertama adalah kita coba ngetik ya. Jadi kita coba tes ngetik di sini. Nah, misalnya 0 lah nomor gitu ya. Oke, jadi pada waktu kita ketik itu dia langsung masuk tuh. Langsung masuk ke dalam. Nah, jadi kalau misalnya kita mau selesaikan ya kita boleh enter. Kita boleh enter. Nah, untuk ngeditnya gimana? Untuk ngeditnya adalah ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa enter langsung. Ini cara yang paling mudah. Ya, atau kita naikkan ke atas lagi, kita tekan tombol F2 juga boleh. Atau double klik juga boleh ya. Double klik juga boleh. Nah, cuma kalau saya pribadi sih sering menggunakan tombol enter gitu ya. Tombol enter. Oke, kemudian gimana lagi kalau seandainya kita buat ada tulisannya panjang gitu ya. Indonesia Merdeka gitu ya. Oke. Ini sampai melewati kolom B ya, atau kolom B3. Bisa kita buat di sini satu lagi, pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Oke. Maka di sini adalah Indonesia Merdeka itu nggak akan kelihatan lagi ya, terpotong gitu ya. Kenapa? Karena memang Indonesia Merdeka tadi dia melewati kolom yang seharusnya bukan kolom dia atau sel dia gitu. Nah, jadi gimana caranya? Kita tinggal tarik saja di sini. Ya, tinggal kita klik tahan, tinggal kita besarkan saja. Nah, gitu saja ya. Jadi nggak ribet kok gitu. Oke, selanjutnya adalah apabila kita ingin membesarkan kolom ya. Kalau kita ingin membesarkan kolom secara bersamaan, kita bisa langsung aja blok di atas ini. Di atas ini, tinggal kita nanti pilih saja yang mana mau kita geser, sama aja. Saya geser ini ya. Nah, dia langsung berubah gitu. Ya. Atau juga baris sama juga, kita akan blok dari sini aja, kita pisahkan dari yang mana saja, sebenarnya udah aman ya. Nah, ya, tinggal kita balikkan lagi, kita undo ya. Oke, jadi coba kita buat satu buah tabel ya, nomor
nama mahasiswa misalnya ya. Di sini ada kita buat nilai, kemudian nilai Word misalnya, kemudian Excel, kemudian PowerPoint. Oke ya, kita buat di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya namanya Dedi, Nina, misalnya Rika, Sinta gitu ya. Kita buatnya nilainya misalnya 50 ya, 60, 70 dan seterusnya ya. 80, 50. Coba copy aja di sini, saya pastekan. Kemudian di sini juga saya pastekan ya. Saya ganti 50, 80. Oke, ini sudah menjadi sebuah tabel ya. Tinggal di sini belum ada garisnya. Jadi garis-garis di sini itu adalah garis-garis garis bantu ya, garis bantu. Ya, nanti bisa kita buat garisnya sendiri atau border sendiri. Oke, kita tinggal blok saja. Di sini ada garis nih. Ya, tinggal kita pilih. Ini bentuknya seperti apa, mau yang dalam saja. Di dalam kemudian garis tengah horizontal, kemudian garis batas vertikal dan lain-lain ya. Ini kita lihat di sini warna-warna garisnya, warna bordernya, kemudian di sini ketebalannya. Nah, ini yang di checklist ini adalah memang garis memang yang udah standar lah, kita bilang gitu ya. Oke, kita pilih saja, kita pilih yang ini ya, semua garis batasi. Ini coba kita kecilkan, kita klik tahan saja. Ya, kemudian ini kalau sana kita mau langsung, kita bisa double klik ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan tulisan yang ada di situ. Oke. Ini kita satukan aja, satukan ini namanya merge and center ya. Kalau di Excel, ini kita gabungkan sel aja. Ya, kita gabungkan semua saja. Tinggal kita buat dia ke tengah. Kemudian ini kita gabungkan kemari. Ya, tinggal kita gabungkan saja. Kemudian nomor kita gabungkan saja. Nah, nanti kalau sana mau balikkan nggak gabung lagi gimana? Ya udah klik aja, nanti tinggal diklik kembali gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat ini semuanya ke tengah. Oke ya, untuk ini namanya kita buat di pinggir saja. Ini ya. Di sini ada pilihannya. Ini pilihan antara tengahnya tuh antara atas dan bawah gitu ya. Kita pilih yang ini. Oke, kita tebalkan saja. Kita buat warnanya misalnya warna kuning gitu ya. Oke, kalau kita ingin lebarkan sedikit seperti yang saya bilang tadi, kita bisa langsung klik saja di sini. Ya, kalau dia belum pas ke tengah, kita pilih lagi yang tengah ini. Oke. Kalau kita ingin membuat misalnya ukurannya itu ukurannya harus spesifik lah misalnya ya, misal ukuran kolom ya. Kita klik kanan saja, di sini ada pilihannya ubah ukuran kolom. Nah, kita buat saja mau seberapa gitu maksudnya ya. Kemudian baris juga ada sini. Ya, baris. Tinggal klik di baris, ubah ukuran baris. Nah, kalau kita ingin klik ini paskan sesuai data, maka nanti berapa data yang ada dia akan disesuaikan besarnya dengan data tersebut gitu ya. Kalau sana kita pilih yang ini. Oke, selanjutnya adalah saya pernah bilang bahwasanya kita di Google Sheet ini kita bisa kerjanya bareng-bareng gitu ya. Jadi ada menu yaitu kita bagikan ya. Bagikan. Oke ya. Jadi kalau sana kita mau spesifik namanya, kita akan klik di sini nih. Kita buat misalnya saya mau share ke nama villa ini misalnya ya. Oke, di sini kita bisa buat pesan. Kalau kita checklist ini, maka nanti kita akan dikirimkan ke email di nama villa ini gitu. Kita bisa buat pesan bahwa di sini ini file latihan, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi pada waktu kita kirim, maka langsung terkirim ke dia gitu. Nah, tapi kalau sana kita bilang kita tidak checklist ini, nah, maka kita langsung bagikan ke dia, tapi tidak ada pemberitahuan kepada di email dia gitu ya. Oke, ini kita ulang aja. Selanjutnya adalah dia mau kita berikan akses seperti apa gitu. Kalau editor berarti dia bisa mengedit sama persis seperti kita. Nah ya,
Yang dia tidak bisa kerjakan adalah menghapus file ini. Tapi kalau sana yang lain-lain dia bisa kerjakan sama seperti kita gitu. Kemudian kalau kita lihat ini pemberi komentar, dia cuma bisa komentar saja gitu. Ya, kemudian kalau sana kita berikan pengakses lihat saja, dia hanya bisa lihat saja, cuma masih bisa download, tapi dia nggak bisa mengotak-atik file kita itu gitu ya. Oke, kita klik editor ini, kemudian langsung kita kirim saja ya. Kita kirim, maka kita bisa cek di email dia ya. Saya coba buka email yang lain. Ini dia emailnya. Oke, kita buka Gmailnya. Ya, makanya udah masuk nih. Nah, kita lihat di sini. Nah ya, ini file latihan, ini tadi filenya, pesan file tadi. Ya, kemudian dia tinggal buka saja di sini. Ya, coba kita buka. Oke ya, karena saya sedang buka dua-dua ya, jadi ini coba saya gantikan ke nama dia tadi ya. Nama dia, saya klik. Oke ya, ini dibuka atas nama dia, Nafila tadi. Kemudian ya di sini saya buka atas nama saya tadi ya. Nah, ini nih yang biru ini adalah pointer mouse saya. Nah, ini yang punya dia. Saya bisa dekatkan ke dia, ini keluar nama dia. Nah, dan dia bisa ngerjakan ya. Coba saya kerjakan di sini. Nah, itu dia punya dia. Saya ketik di sini misalnya ayo misalnya ya. Nah, maka di sini pun bisa muncul gitu kata-kata ayo. Nah, jadi kita bisa berbagi sheet nih, kita berbagi sheet kepada yang lain-lainnya. Jadi kita bisa kerjakan sama-sama gitu maksudnya. Ya, itu kenapa dibilang Google Sheet ini banyak gunanya, bisa dikerjakan oleh sama-sama yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, ini Dedi Channel ini berarti pemiliknya. Saya pemiliknya gitu, dan dia hanya editor saja gitu ya. Oke, misalnya kita mau hapus dia, tinggal kita hapus saja ya, maka dia akan nggak bisa lagi buka ini. Nah, kemudian kalau transfer kepemilikan adalah kita menjadikan dia pemilik gitu. Pada waktu kita klik ini nanti akan diberitahukan pesan gitu ya. Maksudnya kita udah nggak jadi pemilik lagi gitu. Maksudnya kita nggak bisa membuat seenak-enak kita lah kira-kira gitu. Oke, di bawah sini ada ubah ke siapa saja yang memiliki link. Oke, kalau ini ya, kalau dibatasi berarti sama seperti tadi ya, tidak semua orang bisa menggunakan ini. Tapi kalau kita buat seperti ini, siapa saja yang memiliki link, jadi siapa saja yang memiliki link ini nanti mereka bisa buka. Nah, walaupun kita nggak kirim seperti tadi ya, nggak kirim ke email dia gitu maksudnya. Ya, sama juga aksesnya kita mau seperti apa nih? Mau mereka lihat saja, beri komentar atau editor gitu. Nah, ya, tinggal kita pilih saja, kemudian tinggal kita klik selesai. Nah, nanti tinggal klik tersalin link. Misalnya kita bilang lah, saya lagi buka file nih, jadi file ini mau saya kirimkan kepada misalnya anggota seminar lah, kita bilang seperti itu ya, saya kirim dari WA misalnya. Oke, jadi saya salin link. Nah, ini udah tersalin, tinggal kita buka WA web saja, kita paste kan di situ, maka siapapun yang buka link itu tanpa mereka masuk ke email ya, jadi mereka nggak perlu lagi join ke email atau sync in ke email mereka gitu, jadi mereka bisa buka gitu. Nah ya, ini tadi siapa saja yang memiliki link ini, kemudian kita klik selesai. Nah, cuma bedanya adalah pada waktu mereka buka, kita nih memang mereka nanti bisa buka nih, kelihatan nih semua nih ya, siapa-siapa yang klik ini. Cuma kita pada waktu terdekatkan kemari, kita nggak tahu tuh nama mereka nama siapa gitu. Nah, nanti nama mereka yang muncul di situ namanya aneh-aneh, biasanya ada nama-nama hewan dan lain-lain lah gitu ya. Nah, makanya kalau seandainya file-file memang yang agak-agak rahasia, jangan sampai nanti kita terbuka seperti itu. Oke, saya kira itu dulu hari ini ya. Nanti tinggal kita pilih aja, apabila kawan-kawan ingin melanjutkan silahkan pilih materi saya yang kedua. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe ya, kemudian jangan lupa di komen juga. Kalau kira-kira kawan-kawan memang menurut kawan-kawan ini penting ya, boleh share kepada orang-orang lain ya. Nah, atau juga ada orang-orang lain ingin belajar materi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.